dan kendaraan, ya. Dan kauman adalah tempat di mana para kaum, yaitu penghulu keagamaan keraton yang ditempatkan di sekitar Masjid Besar Kauman Yogyakarta, atau nama masjidnya adalah Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Karena panggilannya itu Pak Kaum, maka kampung di mana mereka tinggal dan keluarganya adalah Kauman. Saya dan Mas Zaki adalah asli Kauman. Lahir di situ, besar di situ, ngaji di langgarnya Kiai Dahlan, ya. Cuma sekolahnya lain-lain. Ya. Kalau Mas Zaki itu tempat tinggalnya di Kauman bagian barat yang dekat dengan Jalan Gerjen. Kalau saya di Ngindungan, di opposite, ya, di barat, lawannya apa? Timur, ya, yang dekat dengan lapangan alun-alun. Nah, Kauman ini sangat unik karena sebagai kampungnya para maka ya penduduknya semuanya Islam, ya. Dan kampung Islam ini di Jogja tidak banyak. Yang jelas 3 berturut-turut itu kampung Islam semuanya. Kauman, Suronatan, Notoprajan itu hampir tidak ada orang selain Islam. Oke. Nah, kecerdasan Kiai Dahlan, ya, melihat fenomena yang ada di keraton dan di Kauman itulah yang membuat beliau punya ide islah, pembaharuan Islam, memajukan Islam atau memurnikan Islam dari dalam, ya. Tentu saja semua sudah melihat film Sang Pencerah, ya. Film itu ditulis sangat akurat, ya, dan sangat mewakili sejarah singkat Kiai Dahlan. Dan Anda harus tahu bahwa ayahnya Mas Zaki ini terlibat banyak dalam pengarahan ataupun pembimbingan pembuatan film itu, ya. Dalam film itu jelas sekali digambarkan, ya, bagaimana keraton sebagai kerajaan Islam, ya. Jadi kita harus tahu Keraton Jogja itu yang berdiri tahun 1776, ya, hasil dari penjajahan Giyanti oleh Belanda, memecah keraton Mataram menjadi 2, Surakarta dan Yogyakarta. Itu resmi kerajaan Islam, ya, dan di bawah dinasti ataupun kesultanan Turki saat itu. Karena sifatnya yang Islam inilah, maka sudah barang tentu saat itu terjadi satu sinkretisme, ya, pertemuan antara budaya Hindu-Buddha, animisme, dinamisme sebelum Islam dan Islam. Dan ini terjadi memang sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang tidak bisa hilang sama sekali. Karena Kiai Dahlan terpengaruh oleh paham-paham pembaharuan Islam yang saat itu sangat gencar, ya. Rasyid Ridho, Al-Afghani, Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim, ya. Ini kemudian beliau melihat langsung, ya, praktek kepercayaan dan praktek Islam yang jauh dari aslinya, baik di keraton sendiri dan di Kauman khususnya. Dan di kampung-kampung Islam sebelahnya Kauman, plus yang satu lagi yaitu Kota Gede, di mana kerajaan yang lebih tua dari keraton sekarang itu masih ada sekarang. Jadi
melihat hal-hal yang mengotori akidah, kemudian mengotori ibadah, inilah yang membuat Kiai Dahlan kemudian merasa perlu belajar ke luar negeri, yaitu ke Mekah. Dan alhamdulillah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 itu sangat mendukung idenya Kiai Dahlan, walaupun ditentang oleh beberapa orang. Dan sudah barang tentu ide Kiai Dahlan ini kan dianggap ide yang gila ya, yang aneh ya. Seorang anak khatib ya mau membersihkan Islam dari budaya yang sudah cukup lama menyatu dengan keraton dan juga kehidupan orang-orang Islam di Jawa, khususnya di Kauman dan di Jakarta. Dan teman-teman harusnya sudah paham di sini bahwa mengapa Muhammadiyah lahir di Yogyakarta dan di Kauman. Itulah alasannya, yaitu karena Kiai Dahlan melihat ya, merasakan, kemudian terganggu pikirannya dengan praktek yang selalu kita sebut ya, syirik, bid'ah, khurafat, dan tahayul, ataupun syirik, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Nah, yang tiga tadi, syirik, khurafat, tahayul ini semua kepercayaan dan perilaku yang merusak tauhid, sementara bid'ah itu adalah perilaku ataupun ibadah yang merusak perilaku yang merusak ibadah. Ya. Nah, Kiai Dahlan merasa sedih ya, dan beliau harus keluar dari Kauman karena yang menentang paling hebat itu justru orang Kauman sendiri. Ya, dan kita tahu sejarahnya bahwa hatta masjidnya Kiai Dahlan pun dirobohkan ya. Dan itu mengingatkan kita kepada kata-kata Waraqah bin Naufal ketika Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah SAW bertemu Waraqah, dan salah satu ucapan Waraqah yang terkenal adalah dua, yaitu hadza namus alladzi jaa ila Musa. Pertama ya, ketika Waraqah mendengar ceritanya Khadijah, buru-buru Waraqah mengatakan ini adalah namus, malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah mengatakan kamu adalah Rasul terakhir. Yang kedua, yang paling penting, nanti umat orang-orang Makkah sini akan memerangi dirimu. Rasulullah terkejut. Oh, kok Waraqah tahu? Ya, karena semua Rasul itu akan diperangi oleh umatnya sendiri. Oke, jadi kenyataan seperti itu dialami oleh Rasulullah dan juga oleh Kiai Dahlan. Ya, artinya Kiai Dahlan sendiri di kampung Kauman tidak mendapatkan support awal-awalnya, ya, bahkan ditentang dan bahkan tuduh macam-macam ya. Nah, bagi ketika beliau secara diam-diam merubah arah kiblat ya, dari lurus ke barat menjadi serong 8 derajat seperti yang kita buat selama ini. Nah, tekanan-tekanan dari keraton dan juga dari Kauman, kerabatnya sendiri, inilah yang membuat Kiai Dahlan kemudian perlu menambah ilmu lebih banyak, sehingga Kiai Dahlan diberangkatkan ke Mekah 2 kali. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Nah, pada kepulangan beliau yang kedua itulah dengan umur yang lebih tua, kemudian pengalaman yang banyak, dan kemampuan membaca fenomena lebih tajam, maka Kiai Dahlan akhirnya
bisa mempengaruhi beberapa tokoh dan juga orang ternama ya yang bisa bersama beliau untuk mempromosikan apa yang selama ini dia pikirkan. Ya. Ini saya ada satu slide saja. Mungkin bisa dibaca sama-sama ya, Mas Zaki ya. Iya, Pak. Saya share. Ya, saya share ini. Gimana caranya share? Lupa saya sudah. Sebentar. Share screen. Oke. Bisa dibaca? Nampak nggak? Sebentar. Lagi. Nah, sudah bisa dibaca. Oke. Ini saya karena kita kajian ilmiah, maka saya tuliskan ya. Salah satu tokoh-tokoh Muhammadiyah yang banyak menulis tentang Kiai Dahlan adalah Allahyarham Ustadz Jarnawi Hadi Kusmo, yaitu Wakil Ketua Muhammadiyah tahun 80-an, dan rumahnya dekat dengan rumah Mas Zaki ini. Ya, beliau ini, Pak Jarnawi ini adalah ayahnya Mas Gunawan, Profesor Gunawan, ya, Rektor UMY sekarang. Ya. Beliau juga sempat mengajar di Mu'alimin dulu. Oke, apa yang beliau tulis seperti ini. Ahmad Dahlan adalah seorang yang sangat hati-hati dalam kehidupan sehari-harinya. Ada sebuah nasihat yang ditulisnya dalam bahasa Arab untuk dirinya sendiri. Nah, coba kita perhatikan. Jadi ini seperti diari ya. Beliau menuliskan nasihat untuk dirinya sendiri. Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkan engkau. Yang pasti harus engkau lewati. Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah. Sedangkan engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab, surga, dan neraka. Dan dari sekalian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat denganmu dan tinggalkanlah lainnya. Ada yang berani mengomentari nasihat pribadi ini, teman-teman IMM? Apa yang dibayangkan dari nasihat ini? Saya melihatnya justru menarik sekali karena ini persis dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika Warokoh menjelaskan apa yang akan terjadi, dan itu yang dibayangkan oleh Rasulullah, berperang, kemudian diusir, kemudian hijrah, ya. Dan di sini Kiai Dahlan betul-betul menempatkan dirinya bahwa kemungkinan sekali beliau akan sendirian dalam memilih jalan yang beliau pilih itu. Faham maksudnya ya? Beliau sendiri sudah ancang-ancang, ya. Kalaupun harus sendirian dan harus mati, itulah jalannya. Dan bahaya, maksud itu macam-macam ya, bahaya bisa ditangkap Belanda, dibuang oleh keraton, diasingkan dari kauman, ya. Dan tadi saya lupa menyebutkan ya, ada Belanda di situ ya. Jadi Belanda masih sebagai penjajah abad 19 itu, ya.
Dan inilah yang kalau kita bahas nanti ya satu-satu. Nanti kita kalau ketemu offline kita bisa membahas nasihat ini dalam satu sesi. Dan ini sangat dalam sekali. Ya, saya ulangi ya. Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar. Pertama, satu bahaya besar. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang mengejutkan engkau. Ya, shocking events. Oke. Yang pertama tadi real and clear danger. Oke. Yang kedua shocking events. Ya, yang pasti engkau akan lewati. Ya, dan engkau tidak yakin bisa selamat atau sebaliknya atau binasa karenanya. Kemudian, wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau sendirian. Ya, jadi Kiai Dahlan sudah membayangkan bahwa dia akan sendirian. Ya, dan itu yang dipilih jalannya. Oke, dan beliau memutuskan untuk memilih menghadapi ya sesuatu yang terdekat dengannya dan meninggalkan yang jauh. Maksudnya apa? Dari pilihan semua yang ada itu, dari peristiwa yang dihadapi baik di Kauman, baik di Keraton, baik dengan orang Belanda sebagai penjajah, ya, baik di Yogyakarta sebagai masyarakat umum, itu keadaan harus memilih yang paling mudah dulu. Ya, bukan yang paling susah. Nah, yang paling mudah menurut beliau itu ternyata tidak mudah. Karena apa? Harus membersihkan akidah dari unsur syirik, khurafat, tahayul, dan membersihkan ibadah dari unsur bid'ah. Jalan satu-satunya adalah dengan edukasi, bukan dengan perang, ya, bukan dengan senjata. Makanya lahirlah Muhammadiyah. Kalau dulu Kiai Dahlan memutuskan dengan perang, maka nggak akan ada Muhammadiyah, nggak akan punya sekolah, ya. Mungkin punya sekolah militer sekarang ini. Tapi Kiai Dahlan memilih langsung bahwa satu-satunya jalan yang sangat berkemajuan, ya. Beliau melihat di Madinah ada kampus yang bagus, dia melihat tokoh-tokoh Islam sebelumnya yang mencerahkan, ya. Yang saya sebutkan tadi, Rashid Ridho, Syed Qutb, kemudian Al-Afghani. Ini mereka tokoh-tokoh di luar sana yang juga menggerakkan umat yang terbelakang dengan semua kejumudan tadi, ya, kegelapan tadi itu. Jadi untuk mencerahkan itu, Kiai Dahlan yakin, setuju dengan Rashid Ridho di Mesir, ya, yaitu mencerahkan melalui pendidikan. Dan pendidikan yang beliau pilih adalah bagaimana sekolah seperti orang Belanda, tapi tetap punya ciri Islam. Karena saat itu, sekolah Belanda nggak boleh ada ajaran Islam. Dan sekolah agama di pondok tidak boleh ada pelajaran sekuler. Ya, makanya kalau saya mau berdebat tentang proyek Islamisasi pengetahuan yang diusung oleh Prof. Atas, kemudian Faruqi, Kiai Dahlan kita ini satu abad lebih duluan dari mereka. Kalah istek. Kenapa? Kiai Dahlan langsung praktek, gak banyak teori. Ya. Dan itulah saya selalu mengingatkan bahwa proyek Islamisasi pengetahuan justru bermula di Indonesia dengan Kiai Dahlan, bukan dengan yang lainnya. Dan saya yakin dan saya yakin itu berhasil. Makanya lucu kalau ada orang Muhammadiyah, ya, kemudian bikin satu grup, yaitu Jamaah Islam Muda Muhammadiyah yang pikirannya kemudian liberal, sekuler, karena
jelas-jelas itu bertentangan dengan ide Muhammadiyah pada awalnya. Jadi tadi dari melihat kerancuan dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah tadi, yang dipilih keadaan adalah meluruskan melalui edukasi. Makanya gerakan beliau mencerahkan dan berkemajuan. Di mana saat itu pondok pesantren tidak melihat itu sebagai masalah, ataupun melihat tapi tidak bisa memberikan solusi. Saat yang sama, orang-orang yang nasionalis zaman itu ya tidak melihat perlunya Islam dalam pendidikan. Ya, Budi Utomo, kemudian Ki Hajar Dewantoro tidak melihat perlunya Islam. Ya, itu yang membedakan keadaan jauh lebih hebat daripada tokoh-tokoh pendidikan lainnya. Mereka punya ide untuk mencerahkan, bangkit dari kejumutan, nggak mau dijajah, tapi tidak ada nafas Islamnya. Dan makanya saya bilang tokoh Islamisasi pengetahuan itu Kiai Dahlan. Kalau Nusantara lah. Saya berani bilang begitu. Karena yang beliau sampaikan itu betul-betul mengislamkan pendidikan. Walaupun tidak pakai filsafat, tidak pakai teori, ini tuh yang complicated ya. Dan salah satu kehebatan Kiai Dahlan adalah tidak menulis buku yang banyak teorinya. Karena beliau lebih tertarik untuk langsung praktek. Kenapa begitu? Kenapa lain dengan Kiai Hashim dari NU? Kemungkinan karena Kiai Dahlan ini kan pedagang ya, sangat praktikal, pragmatis gitulah. Pedagang itu kan tidak banyak teori, ya. Aku pikiran cuma bilang begini, gimana aku punya barang yang ada ini bisa aku jual dengan cepat dan untung. Beliau kan juragan ya, juragan batik. Dan saat itu jualannya bukan di tempat, tapi berkeliling. Makanya Kiai Dahlan ke mana? Ke Semarang, ke Pekalongan, ke Kota Gede itu berdagang, ya, sambil menyebarkan ide-idenya. Nah kalau beliau itu punya teori, nggak akan sempat bikin sekolah dengan panti asuhan dengan PKU, karena apa? Beliau ingin cepat-cepat, yuk praktek. Gitu. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari menulis banyak kitab dalam bahasa Arab, tapi Kiai Dahlan memilih untuk langsung praktek, sehingga yang lahir adalah amal usaha Muhammadiyah. Oke, mungkin itu dulu Mas Zaki ya. Ini mukadimah untuk semuanya. Kita bisa diskusi ya sambil makan bakso itu. Silahkan ya. Nah, nanti kita bahas beberapa nasihat Kiai Dahlan yang sangat dalam dan rasanya lebih cakep kalau kita interaktif ya. Kalau begini kan nanti kurang pas gitu. Monggo silakan. Terima kasih untuk Pak Zulfan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan interaktif, cuman sebentar ini yang dari jauh ini nggak kedengeran Pak ya. Kalau mendekat susah. Iya, boleh. Atau kalau ada yang mau komentar, ini pakai apa? Pakai mic atau pakai earphone? pakai laptop. Langsung masuk suaranya ke laptop. Oh gitu. Boleh mendekat kalau kita mau interaktif. Ya. Mendekat ke laptop gitu, atau kalau ada mikrofon yang panjang nggak ada ya? Ada. Feedbacknya. Perlu beli kita. Mas Ulin kita perlu beli itu. Biar ada ini. Pak, belum ya, di-set. Silakan. Ya. Oke, boleh. Adekan aja. Perlu speaker nggak itu Mas Ulin? Kami pakai speaker langsung, Pak. Speaker nggak? Speaker. Nggak, maksudnya speakernya yang ada cukup. Sudah cukup. Cukup sekali. Oke.
Ya, silakan kalau ada yang mau komentar. Akan ada interaksi Mas Zaki mutar mic, Pak. Nah. Iya, oke. Boleh. Silakan. Ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya mantul, ya? Bisa? Iya, agak berdengung Mas Zaki. Ya, gimana? Silakan. Kalau Ulin bagus, suaranya bagus, Ulin. Tadi mau tanya, silakan. Apa? Ya. Mik tanya. Kalau sama aja mik mantul-mantul. Ada mahasiswa UMY, Pak, kebetulan yang lagi exchange. Boleh. Silakan. Sila. Menyapa jadi deket banget. Ayo. Silakan. Tanya Pak Gunawan tadi, Rektor. Iya, perwakilan. Ya. Ini ada mahasiswa exchange, Pak, 4. Ini seniornya. Oh, Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Dari UMY. Mas Igun di Kauman ya. Mahasiswa zaman sekarang juga sebagai mahasiswa. Supaya mendengarkan. Pakai mahasiswa itu Oh, siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, mengingat tadi Antum sampaikan bahwasanya sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mirip atau hampir mirip dengan sejarah yang dialami oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mendapatkan istilahnya tantangan sendiri daripada kaum beliau, yaitu kaum Quraisy. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berdakwah di Kauman, apakah ada suatu golongan yang mana golongan ini sangat menentang sekali dakwah daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Contohnya kalau di kisah Nabi Muhammad kan kita tahu bahwasanya yang sangat menentang adalah bahkan dari keluarga beliau sendiri seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya, bagus. Terima kasih. Oke, kita harus ingat bahwa Kauman itu secara resmi adalah kampungnya para kaum perwakilannya keraton, ya. Itu depaknya NKRI gitu, yang mana harus mendukung kebijakan keislaman yang dianut ataupun dipegang oleh keraton, ya. Dan pamannya Kiai Dahlan sendiri adalah penghulunya keraton saat itu. Nah, siapa yang menentang beliau ini, ya? Imamnya Mas besar itulah yang menentang Kiai Dahlan. Karena beliau sebagai imam, sebagai penghulunya keraton, maka mudah sekali mempengaruhi orang lain untuk mengecap bahwa apa yang dibawa oleh Kiai Dahlan itu adalah sesungguhnya sesat, ya.
orang aneh ini, ya, kok mau merubah tatanan berislam di keraton, ya. Bahkan sempat muncul bahwa Kiai Dahlan itu bukan hanya menentang praktek keraton, tapi menentang sistem perkauman, institusi Islam di bawah di kauman dan juga di bawah keraton. Cuma untungnya, ya, Sultan Hamengkubuwono ke-8 itu memberikan secara diam-diam, ya, memberikan support dengan jalan menyekolahkan atau mengirim ke Mekah. Sebenarnya beliau cerdas juga, Sultan ini, karena alasannya adalah yang bikin onar ini kita migrate-kan saja, kita hijrahkan saja. Padahal untuk ilmu yang lebih dalam di Mekah dan berjumpa dengan beberapa kiai yang nantinya akan ikut menyebarkan paham Islam di Nusantara yang murni. Jadi kalau ditentang, memang secara langsung tentang, dan saya tadi sudah bilang, bahkan masjidnya Kiai Dahlan dirobohkan. Alhamdulillah masjid itu sekarang ada lagi, ya. Kalau ke Jogja ada Mas Zaki nanti dibawa ke Masjid Benteng Binangun, nempel dengan benteng, ya. Kalau ke Dahlan sendiri ada masjid di dalam Kauman dekatnya rumahnya Mas Zaki itu namanya Langgar Pawiatan. Sekarang di museum, ya. Kalau kami ngaji di sana dulu. Dulu saya ngaji di sana. Ya. Masjid Benteng Binangun itu sejarahnya seperti apa? Ada kaitan langsung dengan Muhammadiyah atau itu ada, karena itu karena pakai softnya yang miring. Oh. Kiai Dahlan bikin surau, softnya miring 8 derajat, makanya dia agak sesat. Cuma gara-gara soft loh, ya. Itu bukan membetulkan cara takbir, cara mengucapkan niat, belum. Baru arah kiblatnya saja, belum ke rukun sholatnya, ya. Baru ke syarat menghadap kiblatnya, tapi belum ke kaifiat sholatnya belum. Itu pun sudah dirobohkan. Apalagi nanti kalau kemudian beliau membersihkan akidah pelan-pelan itu, kan menentang sekali, kan tidak ada sesajian, tidak ada kepercayaan tahayul, khurafat yang itu menjadi inti kepercayaannya keraton sampai sekarang, ya. Orang keraton itu masih percaya ada Nyi Roro Kidul, ya, ratu di pantai selatan, masih percaya, ya. Mencuci keris, tombak, kemudian gamelan, kereta kencana, bahkan mereka dikasih nama kiai, ya, di keraton itu. Senjata-senjata pusaka ini mempunyai nama kiai, ya, kiai siapa gitu. Ya, itu jawaban saya. Siap. Terima kasih banyak. Silakan. Ya. Terima kasih banyak Mas Iqbal Fatoni juga. Setelah ini Mbak Wulandari tanya, tapi kita buka kesempatan untuk teman-teman yang lagi on di rumah. Monggo. Oh, Bu Narsi, Pak. Ya, silakan. Bu Min, sorry. Ya, atau dibuka semua itu. Bu Min, monggo, sudah saya bolehkan unmute. Di unmute mohon, Bu. Ya. Monggo. Oke. Assalamualaikum Ustaz Zulfan. Ini Waalaikumsalam. IMM versi ibu-ibu. Kelihatan, Bu. Ini alumni IPM. Bu Min ini alumni IPM. Monggo. Jelas ya, dari kecil saya IPM. Pernah menjadi ketua IPM kok, Ustadz. Masya Allah. Iya. Ini pertanyaan saya ini mungkin berkaitan dengan TBC. Ustadz Zulfan. Oh iya. Nggih. Tahyul, khurafat, bid'ah. Nah, sekarang ini kan marak orang jual kalung tuh ya Ustadz, yang
dikaitkan dengan katanya itu untuk kesehatan badan dan itu dijual dengan harga yang bukan murah. Kan banyak orang pakai kalung itu kan. Yang batu itu Bu ya, yang batu dari batu. Yang batu terus rantainya putih silver itu, kayak silver itu. Nah, itu menurut pengakuan kawan-kawan yang memakai itu katanya bisa pokoknya bisa. Terus itu ada jangka waktunya sampai 20 tahun. Nah, terus bagaimana menurut ini pandangan Muhammadiyah lah tentang Islam, terutama Islam tentang kalung yang katanya bisa menyehatkan atau membuat orang itu tidak hanya sehat, pokoknya ada pengaruh yang luar biasa lah dengan kalung itu. Nah ini Ustadz Zulfan, kalau memang itu termasuk dalam TBC, ini banyak sekali anggota Muhammadiyah yang memakainya. Gitu. Nah, tolong dijelaskan ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam. Paham ya pertanyaannya Mbak Nasih ya, Mbak Min ya? Beliau bertanya, apa hukumnya memakai kalung kesehatan yang kononnya berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah. Itu kan intinya begitu, ya. Ada berbentuk batu, ada berbentuk magnetik, ada berbentuk gelang, kalung, liontin ya. Liontin itu apa namanya? Mata kalung ya. Ya, gandul ya. Oke. Saya jawab demikian. Ya, saya jawab demikian. Semua barang ya yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan dipercayai bisa menyembuhkan itu tidak diakui oleh kedokteran. Umpamanya, contohnya pernah nggak kita mendengar kalau kita menahan pipis disuruh membawa batu? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar? Pernah ya? Oke. Duduk di atas bantal bisa bikin bisulan. Pernah dengar? Ya, pernah. Ya. Sering kali. Pernah ya? Ya. Tetapi sayangnya itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan tidak terbukti bahwa orang duduk di atas bantal itu kemudian bisulan. Kalau percaya, namanya ini khurafat, karena ada barangnya. Ya, khurafat itu apa? Kepercayaan karut-marut, ya, yang mengandung syirik, yang mempengaruhi perilaku kita dan keimanan, dan tidak ada buktinya. Ya, termasuk tadi duduk di atas bantal yang bikin kita bisulan. Dokter dikasih tahu dia nggak percaya. Tidak ada dalam kedokteran bahwa duduk di atas bantal bisa bikin bisulan. Tidak ada sama sekali. Ya, oke. Kalau sekarang ternyata kalung tadi itu baik bahannya maupun batunya bisa memperlancar. Saya ulangi ya, bisa memperlancar peredaran darah, maka tidak ada unsur khurafatnya. Ya. Tetapi kepercayaan kita pada benda itu bisa merusak akidah. Contohnya bukan hanya batu, tapi obat saja. Obat flu itu, kalau kita yakin obat ini yang menyembuhkan, kita syirik. Kenapa? Yang menyembuhkan sakit itu adalah Allah melalui obat itu. Jadi ulama akidah menggolongkan ini bisa syirik kecil kalau kita yakin bahwa obat itu sendiri yang menyembuhkan, bukan Allah. Ya. Oke. Yang kedua, ini namanya dalam psikologi namanya placebo. Ya. Orang bisa sembuh, bisa merasa baik cuma gara-gara percaya. Ya, saya ulangi ya. Kita ini
bisa sakit atau bisa sembuh cuma gara-gara sangat percaya. Ya, contohnya, ya, ada seorang pasien, by the way, 80% komplain pasien di kedokteran adalah komplain psikologis. Artinya apa? Ketika dia ketemu dokter, dia akan merasa sakit. Pas ketemu dokter, belum minum obat, ya, cuma ketemu saja, sudah merasa sehat. Bahkan kalau dikasih obat, dia nggak akan minum karena sudah merasa ketemu dokter bilang, oh, kamu nggak apa-apa, ini cuma sakit biasa saja. Begitu dia dikasih tahu dokter sakit biasa, obatnya nggak akan diminum karena apa? Sudah dikasih tahu obatnya biasa-biasa saja. Dan biasanya dokter dia memberikan obat vitamin sebagai placebo, pengganti dari obat. Karena apa? Kalau orang minum placebo itu sudah cukup untuk menyembuhkan. Disinilah perannya, besarnya, pentingnya kepercayaan dalam kesehatan ataupun dalam kesakitan. Ya, orang bisa sakit karena kepercayaan yang salah dan orang bisa sembuh. Betul. Banyak pasien yang sudah di ultimatum tidak bisa sembuh, tapi mereka percaya bahwa Allah lah yang bisa menyembuhkan dan berzikir dan bertaubat dan makan madu dan sholat dengan betul, berdoa dengan betul. Akhirnya pasien ini sembuh dan membuat kedokteran heran. Kok bisa ya si bapak ini sembuh total dari kanker, dari penyakit yang mematikan? Ya, gara-gara mereka percaya dengan harapan untuk sembuh dari Allah SWT. Sebaliknya, ya, orang yang minum obat, ya, dikasih obat macam-macam sama dokter, tapi dia nggak yakin obat itu menyembuhkan, nggak akan sembuh. Ya. Sebaliknya tadi, orang yang pakai kalung tadi, yang kemungkinan ada khasiatnya, dan saya pernah membaca bahwa kerjanya kalung dan logam ini adalah mengatur persenyawaan unsur besi dalam darah kita, sehingga besi itu sehingga darah dalam besi kita itu bisa lebih normal. Begitulah kira-kira ya. Nah, kalau itu betul, maka bukan khurafat. Tapi kepercayaan bahwa ini bisa menyembuhkan pun bisa menyembuhkan sebenarnya. Ya. Keyakinan itu bisa menyembuhkan. Bisa membuat seseorang jadi lebih sehat. Karena apa? Karena dia sudah yakin dengan sesuatu. Jadi batu tadi itu, kalaupun tidak ada khasiatnya, bisa menjadi placebo. Ya. Dalam psikologi ada penyakit namanya psikosomatik. Ya. Penyakit psikosomatik. Penyakit yang asalnya psikologi tapi menjadi physical. Ya. Psikosomatik, ya. Psycho itu psycho, soma itu tubuh. Contohnya begini. Ini ada mbak-mbak semuanya kan ya. Migrain itu, ya. Coba saya balik. Psikosomatik. Pikiran bisa bikin orang migrain, ya. Dan migrain lebih banyak dialami oleh ibu-ibu ataupun kaum perempuan. Ya. Ada yang pernah migrain? Ya. Ya. Itu asalnya pusing di satu tempat ya. Itu penyebabnya ada dua. Satu physical, yaitu coklat, panas, dingin, cahaya yang terang benderang, dan pikiran, stres, tekanan. Ini semuanya bisa membuat orang
migren. Nah, migren itu adalah contoh yang paling bagus di mana terjadi psikosomatik, ya, yaitu penyakit fisik yang asalnya sebabnya dari psikis. Contoh yang lain lagi namanya psikodermatitis, yaitu gatal-gatal yang asalnya adalah karena stres. Satu lagi, orang muntah-muntah, ya, muntah ataupun nggak bisa makan yang disebabkan oleh stres atau sedih, ya, atau murung. Satu lagi, mencret, apa itu? Murus, ya, diarrhea. Itu pun bisa karena stres, ya. Ya, ini semua mengingatkan kita pada satu semboyan psikologi dalam bahasa Latin, ya, physiologus psychologus, ya. Jadi bahwa ruh itu mempengaruhi kerjanya jasmani dan jasmani mempengaruhi kerja ruh atau jiwa. Ya, jadi tadi kembali kepada isu kalung tadi. Kalau kalung itu ternyata mempunyai khasiat, insya Allah tidak ada khurafat. Tetapi kalau kalung itu tidak mempunyai khasiat sama sekali, ya, secara medis tidak ada khasiatnya, maka tidak usah dipakai. Yang ketiga yang paling penting, ya, baik obat maupun kalung ataupun gelang bisa menjadi sumber khurafat kalau kita yakin benda itu yang menyembuhkan sakit kita, bukan Allah SWT. Oke, itu jawaban saya. Enggak, Mas Agi. Terima kasih banyak Pak Zulfan. Bu Min masih bergabung. Bagaimana? Masih. Ada tambahan? Ya. Atau betul, ya? Iya. Untuk saya sendiri memang kurang minat dengan benda-benda seperti itu. Jadi ya, oke. Pertanyaannya ini, sekarang begini. Pertanyaan sekarang begini. Gini Ustadz Zulfan, kok bisa dikasih jangka masa sampai 20 tahun kayak gitu, gimana ya? Katanya khasiatnya itu sampai bisa 20 tahun. Marketing. Oke. Ya, yang pertama, kalau kita tidak percaya, jangan beli. Baik, ya, ini bukan hanya pada kalung, tapi pada obat-obat herba, ya. Kalau nggak yakin, jangan beli. Sama saja, karena keyakinan itu akan menambahkan khasiat dari yang kita pakai. Ya. Yang tadi kalung tadi itu saya tidak tahu, ada yang punya umur 20 tahun, ya. Ada yang tidak punya, kemungkinan saya juga tidak tahu. Kalau lebih dari 20 tahun itu, kemudian berkurang daya magnetiknya mungkin, ya. Kita tidak tahu, ya. Ataupun itu hanya akal-akalannya penjual sehingga dia beli lagi. Ada juga yang mungkin bilang 5 tahun harus beli lagi. Jadi bayangkan kalau batu itu tidak bisa berkurang, kan rugi. Cuma beli sekali sudah nggak beli lagi. Nah, ini salah satu mungkin bisnisnya mereka, wallahu a'lam. Tapi kalau kita belajar sesuatu, semua makanan, semua obat, semua khasiat itu ada batas waktunya, ya. Bahkan madu pun yang sangat istimewa, susu itu pun ada batas expiry date-nya, ya. Dan batu itu pun mungkin juga ada, cuma kebetulan saya tidak tahu dengan pasti dan belum membaca bukti medis bahwa sebagian batu hanya punya umur 20 tahun. Mungkin itu gimmick ataupun pesan iklan dari pembuat batu itu sehingga dia akan beli lagi setelah 20 tahun. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak Ustadz Zulfan dan Bu Min pertanyaannya. Ya. Selanjutnya ada 2 penanya lagi dari offline. Satu Mbak Wulandari, satu Mbak Riza. Silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Ya. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam. Gini. Saya ingin bertanya Ustaz tentang sebelumnya Ahmad Dahlan ini sangat sulit untuk mensyiarkan. Kurang jelas ya. Ya. Ya Mbak Wulan. Ya, ini Ustaz, pertanyaan saya tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tadi saya sangat tertarik banget nih tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dia memperjuangkan ajaran kebenaran. Kan sangat sulit dengan masyarakat yang sangat fanatik dengan tahayul, prophet, dan sebagainya. Bagaimana sih Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memasang strategi atau bagaimana strategi beliau dalam meyakinkan masyarakat yang sangat fanatik itu, sedangkan beliau sangat ditentang dalam ajaran. Itu Ustaz, terima kasih. Oke. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Sebentar, ini Mas Muhammad Faris tanya tentang batu ponari ya. Mbak Ulan, oke. Menyambungkan. Saya pikir saya pikir batu-batuan ini macam-macam namanya. Mungkin ponari, mungkin macam-macam, tapi intinya sama ya. Batu ini mengklaim, bukan hanya batu, tapi garam gunung pun ada juga yang dikasih cahaya ya. Jadi ini fungsinya sama, meregulasikan darah dalam tubuh kita. Jadi itu jawaban saya. Oke, Mbak Ulan tanya, ini bagus pertanyaannya ya. Bagaimana sih Kiai Dahlan saat itu ya bisa meyakinkan orang bahwa syirik, khurafat, tahyul ini merusak agama? Oke. Tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Buktinya sekian tahun beliau berdakwah hanya bisa mengajak beberapa sahabat dan juga muridnya. Yang paling mudah itu sebenarnya tidak meyakinkan dengan argumentasi, tapi kembali memurnikan Islam seperti ajaran Rasulullah. Kalau Kiai Dahlan hanya argumentasi pakai logika, niscaya dakwahnya tidak berhasil. Tapi ajaran beliau itu sangat simpel. Satu-satunya jalan untuk bebas dari syirik, khurafat, tahayul, bid'ah adalah kembali kepada yang asli. Kan begitu. Kalau kita sekarang mau bebas dari handphone, saya contoh ya. Ini pakai Samsung semuanya atau ada yang pakai iPhone atau pakai yang lain? Teman-teman. Oke, ada pakai Realme, ada yang pakai Redmi, ada yang pakai Xiaomi, ada yang pakai Samsung, iPhone kan. Saya tanya sekarang, bagaimana caranya kita tidak tertipu untuk beli barang palsu yang KW? Kan mudah lah. Beli di tempat dealer resmi Samsung atau Sony ataupun iPhone. Ya. Oh, ini ada barang bagus nih di Shopee atau di Lazada. Tapi tulisannya kopi AAA atau AAA gitu. KW1 di Indonesia. Ya. Nah, ini kan sama saja dengan membeli barang yang palsu. Keadaan begitu juga. Kalau kita mau mengajak orang bebas dari syirik, khurafat, tahayul, bid'ah, itu dengan cara mengajarkan yang betul, otomatis yang palsu akan ketahuan. Begitu. Tapi kalau kita argumentasi hanya meluruskan dengan logika, itu tidak akan terjadi nantinya. Makanya Kiai Dahlan mengajarkannya pelan-pelan ya, dengan cara ngaji sorogan ya, ngaji
langsung ngomong dengan memberikan pelajarannya langsung, bertemu ya dalam satu grup kecil begitu. Dan itu yang membuat Kiai tidak sempat menulis buku karena habis menyampaikan praktek ya. Dan yang dicari itu gimana sekarang saya bisa menyampaikan tapi muridnya banyak. Ya sekolah. Ya. Sementara sekolah tidak bisa di Belanda. Nah, sebelum Muhammadiyah berdiri, Kiai Dahlan berjuang memasukkan pelajaran agama di sekolah-sekolah Belanda dan diterima. Dan beliau adalah guru agama di sekolah Belanda. Sampai akhirnya berdiri sekolah SD pertama kali dan sekolah SMP SMA pertama kali. SD-nya di Seronatan, sekolah SMP SMA-nya di Mu'alimin Muhammadiyah. Itulah dua sekolah pertama kali yang resmi milik Muhammadiyah. Dan di mana di situ Kiai Dahlan berhasil mengajarkan yang asli. Ya, kita ini kan tidak tahu yang asli karena tidak tahu. Kita ini terjerumus pada yang palsu karena nggak tahu yang asli. Kita pikir yang palsu itu asli, gitu. Bahkan kalau kita mau beli barang, beli HP, kan tanya mana ini bukti garansinya kalau ini asli, ya. Nah, nanti kita tanya, apa sih bedanya palsu dengan asli akan ditunjukkan. Tapi Islam sangat mudah, ya. Karena Islam ini dari wahyu, maka mudah saja Kiai menunjukkan yang asli dan yang palsu. Dan palsu itu kebetulan, ya, ciri-cirinya jelas sekali, ya. Kalau akidah adalah syirik, khurafat, tahayul. Kalau ibadah itu yang palsu namanya bid'ah. Begitu Mbak Ulan, ya. Nah, saat inilah kita harus belajar yang asli, ya. Gimana caranya? Caranya intensiflah kita belajar macam-macam, ya. Begitu. Silakan. Terima kasih banyak Pak Zafwan. Bulan tadi ada tanggapan atau tanggapan? Ya, silakan. Ya. Langsung dipegang sini. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Siapa namanya? Riza. Salam. Ya, Ya, oke, Mbak Riza. Mengenai kan ada dua organisasi kayak organisasi Islam seperti ada NU gitu kan. Dulunya kan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bergurunya sama dengan Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus yang saya pertanyakan, mengapa sekarang bisa terbelah menjadi seperti perbedaan antara NU dan Muhammadiyah seperti itu? Padahal kan, iya dulu belajarnya itu sama gitu. Iya. Ya. Oke. Bagus. Ya. Kalau kita membaca kitabnya pendiri sebenarnya Islah membersihkan akidah dan ibadah. Intinya itu. Tapi entah bagaimana kemudian NU menjadi aliran Syafi'iyah, ya. Syafi'iyah. Kemudian Muhammadiyah tidak mempunyai aliran. Artinya apa? Muhammadiyah mengambil sebuah mazhab yang dianggap sesuai dengan sunnah. Di sini sunnah itu adalah ditimbang oleh majlis tarjih. Bukan oleh kiai, tapi oleh group of scholars di dalam majlis tarjih. Makanya majlis tarjih mengeluarkan HPT, himpunan putusan tarjih yang berupa matan. Nah sekarang ini sayang sekali Muhammadiyah tidak pernah menjelaskan HPT dalam bentuk sarah penjelasan gitu. Dan alhamdulillah Ustadz Wahyudi di Mesir, ya, mantan ketua PCIM Mesir,
sedang menulis 6 jilid buku Syarah Himpunan Tarjih ataupun penjelasan Himpunan Tarjih. Karena Himpunan Tarjih itu kan bentuknya cuma hadis dan terjemahan. Jadi pokok-pokok ada apa jabarannya. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan karena sifat pesantren di NU itu membaca kitab-kitab klasik yang notabene-nya adalah berfaham Syafi'iyah, maka otomatis mereka kemudian merasa selesa, merasa pas untuk mengikuti madhab yang menjadi madhab, yaitu Syafi'iyah. Syafi'i lain, Syafi'iyah lain. Syafi'i, kalau ikut Imam Syafi'i, lebih fleksibel. Syafi'iyah ini lebih rigid, ya. Contohnya kalau Syafi'iyah ya, yang tidak kunut subuh harus sujud sahwi atau mengulang sholatnya. Padahal imamnya tidak begitu. Imam Syafi'i tidak begitu, ya. Ya. Banyaklah contoh yang lain. Contohnya, Imam Syafi'i tidak membolehkan zakat fitrah dengan uang, tapi orang Syafi'iyah malah dengan uang, ya. Malaysia secara resmi malah dengan uang zakat fitrah itu di masjid bayar RM7.50, ya. Dan bermacam-macam yang lainnya, ya. Tapi intinya kalau kita mau ikut pelajaran betul-betul mazhab Syafi'i, maka kita harus baca kitabnya. Nah, di Malaysia dan juga di Indonesia yang Syafi'iyah ini besar, ya. Indonesia juga, Brunei juga, Singapura dan Malaysia memang Syafi'iyah, ya. Dan biasanya ini bertembung dengan Muhammadiyah, Syafi'iyah ini, ya. Kita tidak merasa bertembung, tapi karena fahamnya lain dan Muhammadiyah lebih terbuka dan memilih untuk tidak bermadhab tapi bermanhaj, ya, bermanhaj sunnah, artinya menganggap 4 madhab itu bisa dipilih, ya, mana yang sesuai, maka dengan itu kita kemudian lain jurusannya. Satu milih 1 madhab, satu milih 4-4-nya bisa dipakai semuanya. Begitu, ya? Ya, oke. Sama-sama. Ya. Terima kasih banyak Pak Zulfan. Ya. Itu tadi 4 pertanyaan dari Bu Min dan kawan-kawan di rumah dakwah, teman-teman semua. Notulensinya setidaknya yang bisa kita ambil dari kajian malam ini adalah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan bukanlah perjuangan yang mudah sama sekali. Beliau ditentang oleh orang terdekatnya, sama seperti Nabi Muhammad ditentang oleh kaumnya sendiri. Kemudian perjuangan beliau membawa Muhammadiyah sampai sejauh ini harus lanjutkan secara nyata, bukan hanya teori, tapi juga yang paling penting praktek di lapangan. Sampai-sampai sangat sulit menemukan karya tertulis beliau karena itu tadi beliau practical plus keliling seluruh daerah. Terima kasih Ustaz Zulfan, itu notulensi dari saya. Langsung menginjak ke kegiatan terakhir, yakni penutupan dari Ketua PCIM dan closing statement, Mas Zaki dipersilakan. Ngapunten, Ketua IMM. Oh, ngapunten. Ngapunten, agak salah koordinasi, salah pemahaman di saya. Closing statement dari Pak Zulfan. Oh, dari saya, Pak Abdul. Oke. Dan pesan untuk kami. Ya, oke. Saya melihat, terima kasih Mas Ulun, ya. Saya melihat tulang punggung Muhammadiyah dalam bidang intelektual itu adalah IMM, ya. Kalau pemuda ini lebih ke bidang lainnya, tapi IMM ini lebih kepada
fikrah, kemudian menyebarkan tulisan. Jadi saya harap teman-teman IMM ini, adik-adik kelas saya ini tetap di tengah-tengah kesibukan nulis tesis, disertasi, ya, kuliah, sempatkan diri membaca, ya, baca saja dan difahami esensi pergerakan dakwah Muhammadiyah, ya, sehingga nanti kalau jadi apa saja, jadi guru, jadi dosen, jadi insinyur, jadi ustadz, jadi pedagang, tetap bisa berdakwah sesuai kemampuan kita masing-masing, ya. Bahkan sebagai ibu rumah tangga pun sama, ya, minimal mendidik anak-anaknya supaya anak-anak itu paham Islam yang murni sesuai yang dituntunkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inti dari Muhammadiyah itu sebenarnya bukan pemikiran Kiai Dahlan, yaitu kembali kepada ajaran Islam yang murni. Dan itu yang digaungkan oleh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu membuat restatement, ya, untuk kembali kepada Quran dan hadis, yaitu kembali kepada ajaran yang murni. Tentu saja untuk memurnikan itu harus membuang syirik, khurafat, tahayul, dan bid'ah. Kan begitu. Jadi unsur palsu dalam Islam itu, unsur atau anasir palsu dalam Islam itu terangkum dalam 4 kata. Syirik, khurafat, tahayul, bid'ah. Itu saja. Ya. Kalau di benaknya orang anak-anak IMM itu tidak cukup. Nah, ini yang saya pesan dari dulu. Ya. Selain 4 tadi, IMM juga membebaskan diri dari sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Ya, jadi tugasnya 4 sekarang, bukan cuma 7, bukan cuma 4. Membersihkan Islam dari faham tersesat, yaitu syirik, khurafat, tahayul, dan bid'ah 4. Ditambah tadi secara intelektual, pluralisme, liberalisme, dan sekularisme. Dan kalian akan bertemu di mana saja 3 unsur tadi, saya pilih tadi itu. Dalam pemikiran, baik textbook, baik teori, baik quotation, baik itu paraphrasing, ya, akan ketemu semuanya. Dan semakin kita sensitif dengan ini, semakin mudah membaca ilmu yang kita dalami. Ya, saya sudah bilang berkali-kali, 3 ilmu yang paling sekuler, ya, yang dipelajari orang Islam adalah 1, ekonomi. Tanpa ekonomi Islam, dibuang aja ekonomi itu. Yang ketiga, psikologi. Ini ilmu yang paling bahaya karena mempelajari manusia lepas dari agama. Tidak mungkin, ya. Jadi harus diislamkan. Yang ketiga, hukum, ya. Hukum ini salah satu inti Islam. Kalau kita belajar hanya hukum manusia dan tidak memahami hukum syariah, untuk apa? Ya, so 3 ini, ya. Yang 2, ya, hukum dan ekonomi ini ngurus negara. Ya, kalau kita mau jujur, yang menguasai negara itu adalah hukum dan ekonomi. Psikologi adalah mengatur pendidikan dan kesehatan jiwa. Itu saja. Oke? Semoga teman-teman IMM bisa mengislamkan ilmunya masing-masing sehingga tidak terjerumus ke dalam kejumudan yang tidak relevan dengan hitoh perjuangan Muhammadiyah. Sekian. Amin. Insyaallah. Terima kasih banyak Pak Zulfan, closing statement dan pesan kepada kita semua. Dengan ini berakhirlah kajian Al-Ma'un keempat pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustaz Zulfan Haidar yang sudah hadir langsung mengisi secara online, dan teman-teman yang sudah hadir secara online juga, maupun yang datang langsung ke rumah dakwah.
Dengan itu, mari kita tutup kasih. pengajian Al-Ma'un keempat dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Terima kasih banyak. Walikulli wijahatin wa muwalliha fastabiqul khairat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Nun wal qalami wa ma yasturun. IMM IPM Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak keluar. Terima kasih.